Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agung Sefriandi, NIM 2018 143035, Prodi PGSD kelas 5A. Yang dimana pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tulis saya, yaitu mengenai tentang mata kuliah pembelajaran mulok, yang dimana hasil tulis saya ini atau video ini akan dinilai untuk nilai UTS pada semester ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tulis saya. Baiklah, dari yang pertama saya mengangkat tentang seni tari Gending Sriwijaya asal dari Sumatera Selatan, lebih tepatnya di Kota Palembang. Alasan saya mengangkat seni tari daerah Gending Sriwijaya karena tari Gending Sriwijaya ini sangat banyak digunakan atau dilakukan ketika ada hajatan seperti pernikahan dan acara-acara lainnya. Karena apa? Karena menurut saya ini menarik. Karena apa? Di setiap hajatan pasti ada anak di setiap hajatan pasti ada orang tua yang membawa anak-anaknya dan pasti melihat anak-anaknya melihat ada penampilan dari tari Gending Sriwijaya ini. Nah, jadi dari sinilah saya ingin memperkenalkan tari Gending Sriwijaya kepada anak-anak gitu, yang bagi yang belum mengetahui tentang tari Gending Sriwijaya. Untuk konsep kajian pembelajaran mulok di sini saya mengambil kelas 4 tema 7, yang dimana itu indahnya keberagaman negeriku, subtema 2. Karena apa saya mengambil kelas 4? Karena menurut saya kelas 4 itu sudah menjadi kelas tinggi, yang dimana bagi anak kelas tinggi atau kelas 4 itu lebih mudah untuk memahami tentang seni seni tari kreasi daerah atau seni tari dari daerah Sumatera Selatan atau Palembang. Untuk pembelajaran sendiri di sini saya mengaitkannya dengan pembelajaran SBDP yang berupa tentang seni kreasi daerah. Nah, yang dimana di SBDP itu kan mempelajari tentang seni dan budaya. Dan salah satunya seni dan budaya Palembang yaitu tentang seni tari Gending Sriwijaya ini sendiri. Yang dimana sangat penting menurut saya karena di setiap hajatan atau acara itu pasti ada tari Gending Sriwijaya untuk menyambut tamu yang akan datang atau yang dianggap spesial. Dan di sini menurut saya sangat penting untuk menjelaskannya kepada anak-anak, yang dimana dari pengalaman saya banyak anak-anak yang sangat mengagumi tari seni ini tersebut, yang dimana dia ingin tahu tetapi orang tuanya kurang memahami tentang tari Gending Sriwijaya ini. Jadi maka dari itu, dari video ini saya akan menjelaskan tari Gending Sriwijaya tersebut. Untuk informasi dan data mengenai tari seni Gending Sriwijaya ini saya mengambilnya dari sumber terpercaya, yaitu di Jelajah Indonesia, atau di dalam makalah itu sudah saya terapkan linknya. Tapi jika misalnya teman-teman ingin melihat linknya atau membaca dari linknya langsung, nanti saya letakkan linknya di deskripsi bawah. Nanti teman-teman atau yang lainnya bisa langsung klik dan bisa membacanya dari sumber tersebut. Dan sumber ini saya lihat sangat bisa dipercaya karena sudah terbukti, karena sudah ada beberapa fakta yang tercantum di dalam sumber ini. Jadi sudah bisa sangat dipercaya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang tari Gending Sriwijaya. Selanjutnya saya akan melaksanakan atau kegiatan jika di dalam kelas. Baiklah, mari kita mulai tentang sejarah singkat tentang tari Gending Sriwijaya. Tari Gending Sriwijaya merupakan representasi dari nenek moyang Nusantara. Tari ini juga sebagai bangsa yang besar, bangsa yang menghormati persaudaraan antar sesamanya. Tari Gending Sriwijaya merupakan tarian kolosal peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Tarian yang dahulu hanya dipentaskan oleh kalangan internal kerajaan ini dimaksudkan sebagai tari penyambutan bagi tamu kerajaan. Kini tari Gending Sriwijaya kerap dipentaskan oleh masyarakat Palembang dalam berbagai hajatan seperti pernikahan, pertemuan-pertemuan instansi pemerintah, hingga dalam berbagai perhelatan budaya atau pentas-pentas budaya.
Secara umum, tari gending Sriwijaya ditarikan oleh 9 penari yang semuanya perempuan. 9 penari tersebut merupakan representasi dari 9 sungai yang ada di Sumatera Selatan atau yang sering kita sebut sebagai Sungai Musi. Para penari gending Sriwijaya dikawal oleh 2 orang laki-laki, lengkap dengan payung dan tombak di tangannya. Seorang penari gending membawa tepak berisi sekapur siri yang nantinya akan diberikan kepada tamu yang dianggap spesial sebagai bentuk penghormatan. Musik yang mengiringi tari gending Sriwijaya adalah musik yang keluar dari perpaduan alat musik gamelan. Musik gending tersebut dilengkapi dengan vokal yang umumnya menggambarkan kegembiraan dan ucapan syukur atas kesejahteraan. Meski demikian, belakangan ini tari gending Sriwijaya tidak melulu diiringi oleh musik gending secara langsung, melainkan hanya menggunakan rekaman dari musik yang sudah ada. Baiklah, yang tadi yang sudah saya bacakan atau saya jelaskan itu adalah sejarah singkatnya dari tari gending Sriwijaya. Bagi teman-teman yang ingin membacanya lebih lengkap lagi, bisa ke sumber yang sudah saya sebutkan tadi. Linknya ada di bawah, tinggal diklik aja dan bisa langsung dibaca. Lengkap di situ semuanya ada kok. Beserta gambar dan gerakannya semuanya ada. Bagi teman-teman yang ingin melihat, silakan ke link yang bawah. Nah, baiklah, selanjutnya di sini saya akan melakukan kegiatan, misalnya yang terjadi di dalam kelas, yang dimana guru akan menjelaskan tentang tadi kreasi gending Sriwijaya. Seperti biasa, guru membuka kelas dengan mengucapkan salam kepada siswa yang sudah hadir di kelas. Dan selanjutnya guru menanyakan kabar kepada siswanya, bagaimana kabarnya pada hari ini. Dan guru langsung mengabsen siswanya yang telah hadir pada hari ini. Dan tak lupa juga memeriksa kelengkapan dan kerapian dan kebersihan kelas kepada siswa. Baiklah, dan guru langsung menanyakan kepada siswa mengenai tentang tari gending Sriwijaya. Sebelumnya ada yang mengetahui atau tidak tentang tari gending Sriwijaya? Kemungkinan besar pada di kelas sudah mengetahui tetapi tidak tahu detailnya seperti apa. Dan disinilah peran guru untuk menjelaskan tentang sejarah dan apa kegunaan dari tari gending Sriwijaya. Guru menjelaskan kepada siswa atau menceritakan terdahulu sebelumnya. Di sini kepada anak-anak sudah pernah ikutkan kondangan atau acara pernikahan sama orang tuanya. Nah, di situ sebelum acara dimulai bakal dibuka dengan seni kreasi atau tari, yaitu tari gending Sriwijaya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang tari gending Sriwijaya. Dan tari gending Sriwijaya itu biasanya dibuka di awal acara untuk menyambut tamu yang dianggap spesial. Bagi anak-anak yang sudah pernah ikut orang tuanya kondangan atau di acara pernikahan pasti sudah pernah lihat kan, yang dimana acara tersebut dibuka oleh 9 penari, yang dimana 9 penari itu semuanya perempuan. Nah, dari 9 penari ini melambangkan tentang 9 anak sungai yang ada di Sumatera Selatan atau Palembang, yang sering kita sebut dengan anak Sungai Musi. Dan tak lupa juga dari 9 penari tadi ada 2 orang pria lengkap dengan pakaian, dengan payung, dengan tombak, yang dimana mengisyaratkan untuk menjaga atau mengawasi atau mengawal 9 penari tersebut. Nah, biasanya setelah dibuka acara, sebelumnya ada salah satu penari yang membawa tepak siri, yang dimana tepak siri ini akan diberikan kepada tamu, yang dianggap spesial atau penting. Nah, terus tari gending Sriwijaya juga nggak nari aja gitu, tapi diiringin sama musik. Nah, yang dimana musiknya itu ialah namanya musik tari kreasi dari gending Sriwijaya, atau musiknya itu gending Sriwijaya. Nah, biasanya tari gending Sriwijaya ini diiringi dengan gamelan atau gonggong untuk dari suara gending Sriwijaya ini. Tapi sekarang udah nggak dipakai lagi tari gending Sriwijayanya atau gamelannya, tapi lebih memakai musik atau rekaman yang sudah ada. Nah, jadi kepada anak-anak yang biasanya yang mengikuti
orang tuanya yang sedang mengikuti acara kondangan atau acara pernikahan yang biasanya itu yang diawali dengan tari, itu namanya tari Gending Sriwijaya. Baiklah, itu tadi sudah saya jelaskan mengenai tentang makalah yang sudah saya tulis. Jadi saya menyadari bahwasannya masih banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan. Jadi saya mohon maaf kepada Bapak yang sudah menilai, dan saya memohon maaf kepada teman-teman jika ada salah kata dan perbuatan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.